Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Ibrahim. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 1 dari Fakultas Sastra dan Budaya Prodi Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan menjelaskan teori perkembangan psikososial Erik H. Erikson. Simak baik-baik ya. Biografi Erik H. Erikson. Erik H. Erikson adalah salah satu tokoh psikoanalisa yang lahir di Frankfurt, Jerman tanggal 15 Juni 1902. Erikson adalah anak dari hasil pernikahan seorang ibu yaitu Carla Abrahamsen yang adalah anggota sebuah keluarga Yahudi terkemuka di Copenhagen. Di tahun 1898, Carlo yang berusia 21 tahun menikah dengan seorang pialang saham yang berkebangsaan Yahudi berusia 27 tahun yaitu Valdemar Isidor Salomonsen. Namun yang meninggalkan Erikson pada usia 3 tahun sehingga ibu Erikson yang bernama Carla Abrahamsen menikah lagi dengan Theodore Homberger yang menjadi ayah tiri Erikson, dan nama Hamburger kini menjadi bagian dari nama Erikson. Setelah lulus SMA, Erikson menjadi seniman namun tidak mengambil kuliah seni dan memilih berkeliling Eropa untuk menikmati dan belajar seni. Dia menikahi Joan Serson pada tahun 1930 dan memiliki 3 orang anak. Erikson mengajar di University of California di Berkeley. Tahun 1970, Erikson menulis dan melakukan penelitian bersama istrinya sebelum meninggal pada tahun 1994. Erikson memiliki beberapa karya besar, di antaranya yaitu Childhood dan Society, Young Manhood, a Study in Psychoanalysis and Histories, Identity, dan The Life Council in High and Responsibility, Identity, Youth and Crisis, Dimension of Children and Call of Youth. Teori perkembangan psikososial Erik H. Erikson memiliki 8 tahap, yaitu yang pertama, tahap trust vs mistrust. Tahap pertama dari teori perkembangan psikososial Erikson adalah trust vs mistrust atau kepercayaan dan ketidakkepercayaan, yang dimulai saat lahir dan berlangsung hingga sekitar usia 18 bulan. Ini merupakan tahap paling mendasar dalam kehidupan. Di masa ini, bayi sangat bergantung dan mengembangkan kepercayaan didasarkan pada ketergantungan dan kualitas dari pengasuhnya, yaitu orang tua. Pada titik perkembangan ini, anak sangat bergantung pada orang yang mengasuhnya dalam memenuhi semua yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup, termasuk makanan, kasih sayang, kehangatan, dan keamanan. Jika pengasuh gagal memberi setiap kebutuhan di masa ini, maka anak akan merasa bahwa mereka tidak dapat percayai atau bergantung pada orang dewasa dalam hidup mereka. Bayi mengembangkan perasaan percaya terhadap diri dan lingkungannya jika kebutuhan-kebutuhannya dipenuhi. Jika tidak, maka akan berkembang perasaan tidak percaya terhadap diri dan lingkungannya. Yang kedua yaitu tahap otonomi vs rasa malu. Di tahap ini keterampilan fisik anak-anak tumbuh saat mereka menjelajahi lingkungan mereka dengan belajar untuk menjadi lebih mandiri. Mereka mulai melakukan kembali dasar sendiri dan membuat keputusan sederhana mengenai hal-hal mereka sukai. Dengan membiarkan anak-anak membuat pilihan dan mendapatkan kendali atas dirinya sendiri, orang tua dan pengasuh dapat membantu anak-anak mengembangkan rasa otonomi. Jika tahap ini gagal karena anak hidup dalam lingkungan yang terkontrol, maka dapat menghasilkan rasa malu dan selalu meragukan kemampuan mereka untuk mengurus diri sendiri. Adapun contoh keterampilan yang bisa dilakukan anak pada tahap ini meliputi yang pertama toilet training, yang kedua berpakaian, dan yang ketiga yaitu menyikat gigi. Yang ketiga yaitu tahap inisiatif vs rasa bersalah.
Tahap ketiga, perkembangan psikososial terjadi selama tahun-tahun prasekolah. Selama tahap ini, seorang anak belajar untuk memulai interaksi sosial dan aktivitas bermain dengan anak-anak lain. Anak-anak juga banyak bertanya pada tahap ini. Anak yang berhasil pada tahap ini akan merasa mampu memimpin orang lain. Lalu, untuk anak yang gagal melewatinya yang disebabkan karena terlalu dikendalikan atau dibuat merasa bahwa pertanyaan mereka mengganggu, akan memiliki sikap yang sering meragukan diri dan kurang inisiatif. Yang keempat yaitu tahap ketekunan vs rasa rendah diri. Melalui interaksi sosial, anak mulai mengembangkan rasa bangga atas prestasi dan kemampuan mereka. Di masa ini, anak-anak perlu mengatasi tuntunan sosial akademik yang baru. Keberhasilan melewati tahap ini mengarah pada rasa kompetensi, sedangkan kegagalan menghasilkan perasaan rendah diri. Anak-anak perlu mengembangkan pengertian mereka tentang dunia untuk mengembangkan identitas peran seks yang sesuai dengan seharusnya, serta belajar keterampilan dasar sebagai prasyarat kesuksesan di sekolah. Tugas pokoknya adalah bisa memiliki rasa mampu berkarya. Jika tidak, maka akan merasa ada sesuatu yang kurang lengkap pada dirinya. Ya, baik, terima kasih. Itulah penjelasan materi singkat dari saya. Selanjutnya untuk materi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu saudari Lian Nuraini. Saya memohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.